Archie Placer sebelum sini Phoenix akan bahas. Inilah Kaisar One Piece di era yang baru. Akhirnya sistem diubah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Sudah pastikan sebelum kalian komen atau hanya baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, dengan dikalahkannya salah satu Yonkou di arc panjang yang satu ini, yaitu saganya Wano Kuni, karena satu saga panjang ini dimulai sudah sejak lama sekali dari arc-nya Pang Hazard. Jadi tentu saja akan ada hal atau sistem yang harus diubah setelah output dari perang ini berakhir. Tapi ingat, di sini saya tidak mengatakan jika Big Mom sudah benar-benar kalah atau dia sudah diakhiri perannya dan tidak akan muncul lagi sampai akhir cerita One Piece. Tentu saja tidak seperti itu. Bahkan dari cara dia dikalahkan saja yang cuma terjatuh pun sudah jelas sekali bahwa Oda sendiri masih bingung nih gimana cara mengalahkan seorang Yonkou dengan literally Big Mom ini kalah seperti pingsan atau mati atau dengan mata putihnya terlihatlah seperti yang kita tahu jika seorang karakter sudah kalah. Tapi setidaknya dari plot yang Oda coba bangkitkan kepada kita, sehebat inilah dua orang rival dari Luffy Senchou, yaitu Eustace Kid dan Trafalgar Law. Dimana kedua hal itu adalah cara Oda untuk memberi petunjuk kepada kita bahwa sistem dari Yonkou ini akan dia akhiri. Dimana dua alasan yang jelas adalah pertama, pergantian generasi lah, dan yang kedua, hubungan dengan karakter kunci. Yang pergantian generasi bahkan sudah dibuktikan oleh Kang Santet kita, yaitu Hawkins. Terutama dengan kartu The Tower-nya. Bahkan generasi lama pun akan dijatuhkan dan diganti dengan generasi baru. Nah, dimana kita tahu sendiri Yonkou atau Kaisar Lautan di era sekarang dan sebelumnya yang kita sebut juga sebagai Yonkou di era lama. Mereka semua ini saling membenci satu sama lain. Ya, walaupun mungkin Shirohige dan Shanks mereka saling menghormati lah, tapi itu pun gapnya jauh sekali antara Shirohige dan Shanks ini. Karena Shirohige sendiri termasuk ke kaisar yang jauh lebih lama lagi. Yang ketiga, mantan anak buah Rocks tersebut saling membenci satu sama lain dan saling membunuh juga. Dimana Yonkou yang baru yang masih muda yaitu Shanks, dia mengikuti jejak yang dibuat oleh seseorang yang mengalahkan Rocks dahulu, yaitu kaptennya Roger. Dan di satu sisi, Blackbird atau Kurohige sepertinya menjadikan Rocks sebagai role modelnya. Jadi dari sini cukup jelas lah ya, jika Yonkou tersebut tidaklah ada kebersamaannya, dan tentu saja sangat masuk akal jika mereka melihat sesamanya sebagai musuh atau ancaman. Yang jika kita ingat dahulu juga ada kaisar lain yang disebut sebagai Sankou alias tiga kaisar, di mana mereka adalah Roger, Shirohige, dan Kenji Shinoshiki. Mereka ini dikatakan ketiga orang yang menguasai lautan pada eranya tersebut, yang kurang lebih berarti sekitar 30-24 tahun yang lalu sebelum kematian dari Roger ini. Mereka jelas bermusuhan, tapi jiwa kebersamaan mereka lebih terasa dibandingkan Yonkou sekarang. Roger versus Shirohige juga yang bertarung cukup lama, tapi akhirnya kita lihat mereka malah tukeran souvenir. Shiki versus Roger pun yang akhirnya kita lihat bagaimana Shiki kesal sekali ke Angkatan Laut karena mereka mengaku-ngaku menangkap Roger dan sebagainya. Padahal Shiki sendiri paling tahu seberapa kuat Roger ini dan tidak mungkin seorang Angkatan Laut ada yang mampu untuk menangkap seorang Roger. Jadi dari sini saja sudah terlihat respect yang luar biasa tinggi dari masing-masing kaisar di era yang lama tersebut. Di mana kebersamaan atau rivalitas dari ketiga kaisar di era dahulu benar-benar luar biasa dibandingkan di era Yonkou sekarang. Nah, mungkin satu pengingat saja, title atau gelar sebagai Yonkou ini bukanlah sebuah title resmi seperti seorang Shichibukai. Karena seorang Shichibukai ini mereka disebut sebagai Shichibukai setelah mendapatkan invite atau diterima oleh pemerintahan dunia. Jadi jelas sekali untuk Shichibukai adalah organisasi resmi di bawah pemerintahan dunia, dan mereka yang mendapatkan gelar tersebut adalah mereka yang setuju atau sudah menandatangani kontrak terhadap pemerintah dunia tersebut. Tapi untuk kasus Yonkou, mereka ini bukan sebuah faksi, bukan sebuah komunitas atau apapun.
Mereka hanya disebut sebagai kaisar lautan karena kekuatan dan power yang mereka miliki tersebut. Ya, selain sisi individu yang luar biasa kuat, mereka juga menguasai banyak teritori atau area, makanya disebut sebagai seorang kaisar. Jadi jelaslah setelah kekalahan Shirohige, Yonkou yang notabene 4 tetap menjadi 3 saja karena Shirohige sudah mati. Tapi akhirnya setelah insiden dari Payback War atau perang pembalasan antara Marco CS melawan Kurohige, barulah setelah itu Kurohige menggantikan Shirohige dan disebut sebagai Yonkou lagi. Dan totalnya kembali menjadi 4 yang awalnya mungkin menjadi Sankou karena Shirohige telah mati. Jadi dari sini dapatkan poinnya bahwa Kou itu atau Kaisar Lautan bukanlah sebuah sebutan yang resmi yang ada sebagai suatu komunitas atau faksi seperti Shichibukai, di mana di era yang baru yang kemungkinan akan dipimpin oleh Senchou kita Luffy dan tentu saja dengan 2 orang lainnya, Lau dan juga Kid. Mereka lah kunci pemain utama. Dan lagi-lagi ketiga orang ini jelaslah berlawanan seperti para Yonkou sebelumnya. Karena Luffy, Kid, dan Lau ini lebih terlihat seperti seorang rival dibandingkan seorang musuh. Dan mereka pun tidak saling menganggap satu sama lainnya sebagai sebuah ancaman. Mimpi dari masing-masingnya pun dapat kita bilang cukup mirip. Ya, walaupun sebenarnya untuk Kid kita memang masih belum tahu jelas apa sih impian yang ingin dia raih. Tapi dulu sih dia bilang ingin juga menjadi Raja Bajak Laut, yang berarti dia mengincar One Piece. Kalau Torao sendiri ini jelas lah ya, tujuan awalnya memang hanya untuk membalas Corazon saja, tapi setelah terbalas dia punya tujuan baru dengan mengerti apa sih maksud dari namanya itu sendiri, yaitu Will of the yang ada di Trafalgar di Waterloo. Lagi-lagi untuk menggapai mimpinya perlu bantuan dari Luffy Senchou juga. Ya, itulah generasi baru yang saling membantu satu sama lain. Ya, walaupun emang akhirnya Big Mom dan Kaido beraliansi sih di arc Wano Kuni ini. Tapi kita juga tahu pasti ada udang di balik bakwan dari aliansi tersebut. Namun sayang, aliansi tersebut tidak bertahan lama dan tidak kelihatan apa bayangan-bayangan yang ada di aliansi tersebut karena sudah dikalahkan oleh para generasi baru ini. Tapi kalau kita bilang ini kembali seperti zaman Roger dahulu yang disebut sebagai Sankou, sepertinya tidak juga. Untuk Luffy dan kedua Worst Generation ini, sepertinya memang benar-benar akan menjadi ya generasi baru sajalah yang akan mengubah dunia perbajak lautan. Bahkan tidak perbajak lautan saja, melainkan ke seluruh dunia ini. Toh mereka juga yang akan mendatangkan Fajar Khan atau Dawn di dunia One Piece, bukan di Wano Kuni atau perbajak lautan saja. Luffy sebagai Raja Bajak Laut dan sisanya adalah bajak laut yang mempunyai pengaruh luar biasa besar. Yang sejujurnya saya malah berpikir ternyata tidak hanya Lau atau Kid saja, melainkan ada gang BG juga yang akan disebut sebagai Kou lainnya juga. Karena ingat kata-kata S kepada Yamato dahulu. Di situ dia berkata masing-masing orang terkenal itu adalah Lau dari North Blue, Kid dari South Blue, BG dari West Blue, dan Luffy dari East Blue. Dan bahkan dia juga menyebutkan Cabbage dari Grand Line. Ingat, tapi Cabbage ini sekarang sudah bagian dari Grand Fleet Luffy Senchou. Jadi orang-orang tadi ini jelas akan memimpin di era masa depan. Dan toh bukankah BG juga sudah pernah beraliansi dan ada feat yang luar biasa dengan kapten kita Luffy di Whole Cake Island lalu. Dan tujuannya pun sama, untuk mengalahkan kaisar dari era sebelumnya. Nah, kira-kira itulah menurut saya terkait generasi baru yang akan mengubah sistem di dunia One Piece ini. Dan kira-kira menurut kalian apa nih yang perlu diubah, atau kalian punya pandangan kalian sendiri? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah, buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance, dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau buat kalian yang mungkin lebih percaya dengan exchange buatan Indonesia, yaitu dari toko kripto, kalian bisa langsung klik link di deskripsi juga ya. Saya sudah menyantumkan link yang ada, dan kita juga masih bisa berbagi komisi dengan link yang sudah saya tampilkan ini. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi,
Mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devilo pamit and I'll see you guys next time.